pernah mendengar nama Sang Yang Rasa? Ia adalah salah satu tokoh yang tersembunyi di balik tirai sejarah spiritual Jawa. Bahkan sebelum era wayang Purwa dimulai. Tapi siapa sebenarnya Sang Yang Rasa? Sebuah konsep spiritual kuno yang sering dianggap sebagai esensi paling murni dari rasa manusia. Tapi apa jadinya kalau karakter ini menjadi panduan kita dalam hidup sehari-hari? Yuk, mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita masuk ke detail, penting untuk memahami konteks zaman sebelum wayang Purwa. Pada era ini, cerita-cerita spiritual dan mitologis Jawa lebih banyak berakar pada konsep kosmis atau perjalanan alam semesta, penciptaan, dan hubungan manusia dengan yang ilahi. Dalam dongeng ini muncul tokoh-tokoh spiritual seperti Sang Yang Rasa, yang lebih dikenal sebagai manifestasi kesadaran tertinggi dibandingkan tokoh fisik. Sang Yang Rasa adalah sebuah konsep dalam kepercayaan spiritual Jawa yang sering dikaitkan dengan inti sejati dari manusia. Dalam tradisi kejawen, Sang Yang Rasa dipandang sebagai bentuk keilahian dalam diri manusia yang bisa membawa kita lebih dekat pada Sang Pencipta. Filosofi ini mengajarkan keseimbangan antara logika dan intuisi, antara ganda dan penerima. Sang Yang Rasa adalah sebuah konsep dalam kepercayaan spiritual Jawa yang sering dikaitkan dengan inti sejati dari manusia. Nur berarti cahaya dan rasa merujuk pada perasaan atau intuisi terdalam. Jadi Sang Yang Rasa adalah simbol dari pencerahan melalui rasa, yaitu gabungan harmoni antara jiwa, pikiran, dan emosi. Dalam tradisi kejawen, Sang Yang Rasa dipandang sebagai bentuk keilahian di manusia yang bisa membawa kita lebih dekat pada Sang Pencipta. Filosofi ini mengajarkan keseimbangan antara logika dan intuisi, antara kehendak dan penerimaan. Sang Yang Rasa diyakini sebagai entitas spiritual yang lahir dari inti kesadaran Sang Yang Tunggal, Sang Maha Pencipta dalam kosmologi Jawa. 1. Sang Yang Tunggal sebagai sumber segala kehidupan. Sang Yang Tunggal adalah awal dari segala sesuatu baik fiksi maupun metafisik. 2. Turunan rasa dari Sang Yang Tunggal muncul berbagai aspek kesadaran. Salah satu manifestasinya adalah Sang Yang Rasa, yang melambangkan pencerahan batin dan kesadaran rasa manusia. 3. Relasi dengan entitas lain. Sang Yang Rasa sering dikaitkan dengan Sang Yang Wunan, penguasa kosmis, dan Sang Yang Malimaya, yang telah menjadi tokoh utama dalam silsilah pegayangan. Sebagai manifestasi kesadaran tertinggi, Sang Yang Rasa membawa ilmu yang tidak hanya bersifat metafisik, tapi juga berkaitan dengan kejibidik. 1. Ilmu titik atau kesadaran dan perenungan. Nurasa dikenal memiliki ilmu titik, yaitu kemampuan memahami tanda-tanda alam dan perasaan terdalam manusia. Dalam praktiknya, ini menjadi dasar meditasi dan introspeksi, di mana manusia diajarkan untuk mendengarkan intuisi mereka. 2. Ilmu keselarasan atau harmonik kosmos. Ia juga mengajarkan keselarasan antara manusia dengan semesta. Ini adalah dasar ajaran kejawen yang sering disebut manunggaling kaulolan Gusti, penyatuan diri dengan Tuhan. 3. Ilmu penyembuhan atau rasa sejati.
Nurasa diyakini mampu menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual melalui energi rasa sejati. Penyembuhan ini dilakukan dengan menyelaraskan energi dalam tubuh manusia dengan energi semesta. 4. Menciptakan Pustaka Darya, kitab yang berisi kisah perjalanan hidupnya dan dapat dibaca dengan cipta sasmita, menyatu dengan Sang Hyang Nurasa setelah menyerahkan semuanya. Meskipun tidak dikenal sebagai petarung, Sang Hyang Nurasa tetap memiliki senjata spiritual yang melambangkan kekuatan kosmik dan spiritual. Salah satu atau beberapa senjata spiritualnya adalah cahaya nur atau senjata energi. Cahaya ini bukan senjata fisik, kan energi yang digunakan untuk mengusir kegelapan, baik secara literal maupun metaforis. Dalam pewayangan, cahaya ini digambarkan sebagai aura keemasan yang memancar dari tubuhnya. 2. Tongkat semesta. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Nurasa memiliki tongkat yang melambangkan keseimbangan dunia. Tongkat ini bukan untuk bertaruh, tetapi untuk menegakkan keadilan dan membawa harmoni. 3. Mantra Sukma. Selain senjata, ia juga menguasai mantra-mantra sakti, terutama yang berfungsi untuk melindungi dan membuka kesadaran manusia. 4. Sesotya Retna Bimila, permata yang memancarkan cahaya ilahi. 5. Cupomani Astagya, yang berisi tirta kamandanu, pada suci yang berisi air kehidupan, simbol kekuatan kelumpuhan dan keabadian. 6. Lata Mausadi atau pohon kehidupan, pohon kosmik yang menjadi sumber segala kehidupan. 7. Oyot Mimang, pusaka yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dan menghidupkan. 8. Kalpataru, pohon ajaib yang dapat mengabulkan segala permintaan. Senjata-senjata ini seringkali bersifat simbolis daripada benda fisik. Mereka mewakili konsep-konsep abstrak sebagai kekuatan, pengetahuan, dan keabadian. Meskipun tidak memiliki deskripsi rinci tentang setiap senjata Sang Hyang Nurasa, kita dapat menyimpulkan bahwa senjata-senjata tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dan melambangkan aspek-aspek penting dalam kosmologi Jawa. Mereka adalah simbol dari kekuatan kosmik dan spiritual yang dimiliki oleh Sang Hyang Nurasa sebagai sumber segala kekuatan dan pengetahuan. Jika Sang Hyang Nurasa dibuktikan sebagai sosok karakter di dunia nyata, ia akan memiliki sifat-sifat berikut. 1. Bijaksana, tapi tidak menggurui. Sang Hyang Nurasa adalah simbol dari kebijaksanaan sejati. Ia memahami kehidupan melalui pengalaman, bukan sekedar teori. Dalam dunia nyata, karakter ini menjadi seorang yang tidak cepat menghakimin, tapi selalu mencari akar permasalahan sebelum memberikan solusi. 2. Tenang, tapi bukan pasif. Bayangkan seseorang yang terlalu tenang di tengah badai, tetapi bukan berarti ia tidak peduli. Ketika masalah datang, ia menghadapinya dengan kepala dingin, seperti seorang mediator yang fokus pada harmoni. 3. Peka, tapi tidak baper. Kepekaan menjadi salah satu sifat utamanya, tapi kepekaan ini bukan berarti emosional berlebihan. Ia mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, namun tetap menjaga keseimbangan agar tidak larut dalam perasaan itu. 4. Dan bertindak tetap penuh perhitungan. Nurasa memahami pentingnya tindakan, tapi ia tidak terburu-buru. Setiap langkah yang diambil adalah hasil dari perenungan ilmu dalam, seperti seorang pemimpin yang tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Meskipun berasal dari dunia spiritual, ajaran dan karakter Sang Hyang Nurasa sangat relevan dengan kehidupan modern.
Dalam menghadapi kebingungan hidup, ilmu Tita mengajarkan kita untuk memahami tanda-tanda sekitar kita. Dalam era yang penuh konflik, konsep harmoni merasa menjadi pengikat pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dan di tengah krisis spiritual, ilmunya membantu manusia kembali ke rasa sejati mereka. Sekarang bagaimana kalau sifat-sifat ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Dalam hubungan sosial, sifat peka dan bijaksana yang Nurasa bisa membantu kita lebih memahami orang lain. Saatnya dalam konflik keluarga atau persahabatan, kita bisa belajar untuk mendengarkan tanpa langsung menghakimi. 2. Dalam karakter karir yang penuh perhitungan tapi berani bertindak adalah kualitas seorang pemimpin. Bayangkan bagaimana ketenangan dan kebijaksanaan ini bisa membantu kita mengambil keputusan penting di tempat kerja. 3. Dalam spiritualitas, Sang Hyang Rasa mengajarkan kita untuk selalu terhubung dengan diri sendiri, dengarkan intuisi, dan menjaga hubungan dengan alam semesta. Di era modern yang serba cepat, kita bisa jadi pengingat untuk selalu meluangkan waktu berdiam diri dan refleksi. Filosofi Sang Hyang Rasa sebenarnya mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan antara rasa dan logika, antara dunia material dan spiritual, antara diri sendiri dan orang lain. Misalnya saat kita dihadapkan pada dilema, Sang Hyang Rasa mengajarkan untuk berhenti sejenak, bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar aku rasakan, dan apa dampak dari keputusan ini. Sang Hyang Rasa bukan sekedar filosofi atau bahkan legenda, tetapi simbol dari esensi terdalam manusia. Dia mengingatkan kita bahwa di balik keramaian di dunia selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Cahaya rasa sejati. Jadi bagaimana? Siapkah kamu menemukan nur rasa dalam dirimu? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like video, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan subscribe channel ini untuk pembahasan mendalam lainnya tentang spiritualitas, budaya, dan filosofi hidup, di mana kita akan menggali lebih dalam tentang tokoh-tokoh spiritual lain dalam tradisi Nusantara.